أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على والصلاة والسلام على سيدنا محمد
يا معشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت الحديث المؤمنات انصت والمنفق لغط ومن لغط فلا جمعة له. انصتوا واسم رحمكم الله انصتوا واسم رحمكم الله انصتوا واسم جميع رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
المنفرد بالعظمة والجلال المتوحد باستحقاق نعمة الكمال المنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال المقدس عن سمات الحدود من التغيير والانتقال والاتصال والانفصال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت منهم الأحوال وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الأخلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله يحب المتقين واسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah. Salah satu rukun khutbah yaitu khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Mungkin kita setiap Jumat mendengar kata-kata takwa ini. Jika kita sehat dalam setahun penuh kita mengikuti salat Jumat, berarti setidaknya 48 kali kita mendengar kata-kata takwa. Kenapa mesti takwa? Tentu saja karena yang dipandang oleh Allah dari diri kita adalah ketakwaan. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu orang yang paling takwa hanya satu, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah yaitu yang paling takwa. Maksud dari ayat tersebut yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Nah, bagi kita sebagai umatnya, walaupun memang ada anjuran untuk mencontoh Rasulullah, tetapi pasti semua tidak akan 100% bisa takwa seperti Nabi. Setidaknya dengan ukuran takwa yang di bawah Nabi itu pun sudah cukup. Jadi berdasarkan ilmu dan amal seorang tentu tingkat takwa ini bermacam-macam. Nah, serendah-rendahnya tingkat takwa yaitu pertama memahami 41 sifat Allah plus 41 dalilnya. Jadi harus kita pelajari 82 item, yaitu dari segi keimanan. Karena takwa ini perpaduan antara iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh disebut oleh Allah sebagai orang yang takwa. Gelar untuk dia adalah muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik yaitu surga itu khusus
bagi orang-orang yang takwa. Sehingga takwa ini mensahkan seseorang untuk diundang sebagai penduduk surga kelak. Dan ini juga harus kita raih. Nah, dari sisi keimanan, karena takwa itu berpadunya iman dan takwa, seminimal-minimalnya iman adalah kita memahami 41 sifat Allah. Karena itu diperintahkan oleh agama dan itu diajarkan oleh Nabi. Hanya di zaman Nabi belum tertulis, belum ada tulisannya. Bahkan Al-Quran pun dibukukan setelah Nabi wafat. Barulah di periode tabi'in ada pembukuan tentang ilmu tauhid. Dan tauhid yang diterima itu hanya satu, ajaran yang sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Tandanya yaitu mempelajari 41 sifat Allah. Waktu kecil tentu kita pernah mempelajari itu, baik di sekolah maupun di madrasah, bahwa Allah itu wajib bersifat wujud. Orang yang meyakini wujudnya Allah, dia orang yang beriman. Orang yang tidak percaya wujudnya Allah, dia orang kafir. Orang yang ragu-ragu apakah Allah itu wujud atau tidak, dia orang murtad, keluar dari Islam. Sehingga diperlukan dalil agar keyakinan ini tidak sampai jadi keraguan. Jadi ketika sekolah dulu kita mempelajari sifat-sifat itu tanpa kita pikirkan dalilnya, padahal itu yang terpenting untuk membuat iman ini menjadi yakin, harus sukai dalil. Sekali lagi, takwa tingkat paling dasar yang harus kita raih, pertama kita harus memahami 41 sifat Allah beserta dalilnya. Jadi setiap satu sifat disertai satu dalil, baik dalil akli, dalil logika maupun dalil nakli, dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian itu kalau masalahnya cukup dengan mempelajari tentang rukun sholat, syarat sholat, dan pembatalan sholat. Dalam kitab paling kecil, syarat sholat itu ada 12. Rukun sholat ada 19. Pembatalan sholat pun ada 12. Itu harus kita kuasai agar sholat kita diterima. Karena jika kita tidak tahu itu tapi langsung sholat, sholatnya ditolak. Kata para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beribadah tidak dengan ilmunya, itu langsung ditolak, mardud. Kalau ditolak, dia berkewajiban mengganti dengan ibadah yang benar. Berat. Jadi harus mengerti. Sebelum sholat kita pelajari dulu ilmu. Minimal itu yang kita kuasai. 12 tentang syarat sholat, 12 item tentang pembatalan sholat, dan 19 tentang rukun sholat. Minimal itu dulu sebelum belajar yang lain, karena tiap hari kita harus sholat. Kemudian yang ketiga yang harus kita kuasai adalah ilmu tajwid. Karena dalam sholat wajib bacaan yang kita baca itu sesuai dengan tajwidnya. Jika tidak, itu mardud juga, ditolak. Harus tahu tentang makhraj sehingga bisa mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ketika huruf dikeluarkan dari makhrajnya akan keluar sifat-sifatnya, baik sifat lazim maupun sifat arid. Sekali lagi bahwa tingkat takwa tertinggi itu tentu hanya Nabi Muhammad SAW orangnya. Kita tentu lebih rendah dari itu. Dan serendah-rendahnya takwa adalah memahami 41 sifat Allah beserta dalilnya, memahami syarat sholat, rukun sholat dan pembatalan sholat, dan yang ketiga memahami ilmu tajwid. Lalu siapa yang wajib mengajarkan ketiga ilmu tersebut? Hukum fikih menjelaskan bahwa kewajiban mengajarkan ketiga ilmu tersebut itu kepada orang tua, baik ayah atau ibu. Jika kita tidak tahu karena tidak dididik oleh ayah ibu kita,
kemudian kedua-duanya meninggal, kita pun meninggal, dengan kita akan menuntut orang tua kita. Karena kita tidak mau masuk neraka. Akhirnya ibu dan bapaknya serta anaknya masuk neraka karena tidak memenuhi kewajiban Allah. Nauzubillah min dzalik. Carilah solusi. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah, kita sekarang harus bidang nyari ilmu sendiri. Tapi kalau rasa berat, kerjasama aja dengan masjid. Masjid undang ustaz yang ahli tauhid, ahli fikih, ahli tajwid. Suruh ngajar supaya masyarakat semua ngerti. Itu inti daripada memakmurkan masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat karena kebanyakan khotib hanya mengatakan takwa. Takwa apa itu takwa? Jamaah sendiri nggak tahu. Saya tergerak untuk menjelaskan ini karena tugas kita sebagai dai adalah menjelaskan apa yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh masyarakat ini. Jadi kita ambil tingkat takwa paling rendah lah. Karena itu memang harus didahulukan ilmu-ilmu itu. Dari kalimat la ilaha illallah kita wajib memahami maknanya dan minimal itu ada 41 sifat yang jadi akidah kita. Itu pun harus disertai dengan dalilnya. Itu tidak mungkin di khutbah ini saya jelaskan semua, nggak akan cukup. Itu harus kerjasama dengan yang lain. Mempelajari itu bisa seminggu sekali atau silahkan bagaimana jadwalnya itu dibuat. Yang penting masyarakat tahu tauhid yang sebenarnya itu bagaimana. Karena kalau itu tidak diajarkan nanti kita dalam keadaan sesat. Karena tauhid hanya satu yang jadi oleh Islam. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan hanya ulama-ulama saja yang mencatat semua akidah Nabi yang disebut dengan kitab tauhid. Dan diajarkan sampai kini, terutama di pesantren-pesantren. Hanya di kota-kota sekarang sudah mulai berkurang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Karena sebenarnya timbulnya berbagai bencana itu karena masalah ini. Banyak orang yang sudah tidak bertauhid. Karena apa disebutkan? Gunung hampir hancur, langit hampir terbelah ketika mendengar ada orang yang mengakui bahwa Tuhan itu memiliki anak. Nah, maksudnya apa? Kemusyrikan itu jadi penyebab berbagai bencana yang terjadi sekarang. Kita saksikan di televisi tiap hari sekarang ada bencana. Kenapa? Mungkin bukannya itu. Orang iman sedikit, tapi orang yang tidak beriman yang begitu banyak. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yuta'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Amin.